Orang tua yang banyak ngeluhin sama kita. Orang tua. Contoh keluhannya gimana? Keluhan orang tua seperti ini. Maaf, anak-anak kita semuanya tidak semuanya mampu gitu kan. Apalagi untuk membeli paket, untuk makan aja susah. Banyak anak-anak kita banyak sekali. Berhubung Ibu guru seni budaya ya? Ya, seni budaya. Gimana kalau misalkan guru matematika, Bu? Guru matematika? Gimana menerangkan kepada siswa? Sedangkan kita tatap muka saja secara langsung itu sulit untuk mengerti. Nah, itu tadi saya pernah cari tahu ya. Info, dari teman gitu. Kan teman saya juga ngajar matem gitu kan. Di atas saya lah jauh, cuman saya manggilnya ibu juga. Bu, gimana cara pembelajaran yang ibu lakukan sama anak-anak saya? Karena anak-anak saya ini kayaknya banyak yang bilang, Bu, tugas susah tugasnya. Usahakan di sekolah, usahakan di rumah, di sekolah aja, waduh, diterangin aja susah. Mereka ada video pembelajaran guru menerangkan seperti itu, kayak apa ya? Ruang guru. Iya, aplikasi ruang guru. Iya, mereka pakai itu. Cuman ada banyak anak-anak nggak ada ya, banyak. Mereka yang mengeluhkan lebih enaknya dijelasin langsung sama gurunya daripada melihat video. Ada guru saya ada guru di sekolah, dia setiap pembelajaran pakai ruang guru, pakai video. Jadi dia duduk, silakan dilihat, tetap dijelasin gitu. Karena anak-anak cuma nonton melongo, habis itu ngerti padahal bohong, ngerti Bu, gitu. Tapi wah, ibunya gaul juga nih, tahu tapi bohong. Ibu penggemar Muslim dan Coki ya? Enggak tahu ya. Muslim apa? YouTuber Muslim Coki. Apa namanya? YouTuber mereka? MLI, Majelis Lucu Indonesia. Itulah pokoknya. Enggak kenal, saya taunya stand up comedy. Kalau HP vlog nggak tahu Bu ya? Nggak tahu. Ya memang nggak terkenal sih. Oke. Sekarang nggak tahu. Oke, lanjut next topic. Gini Bu, dari Ibu sendiri plus minus dari belajar online itu apa sih Bu? Kalau untuk yang plus, yang positifnya anak-anak lebih tahu cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada dari gadget yang dipunyai gitu. Jadi nggak sekedar main Mobile Legend, main game dan sebagainya gitu. Jadi mereka tahu cara penggunaannya, seperti aplikasi Google. Kita juga ada aplikasi kuis gitu. Kuis itu sama kayak kita ngasih pertanyaan langsung dijawab dan dinilai di situ. Rebutan seperti itu. Nah, jadi mereka tahu cara penggunaannya, awalnya tidak tahu. Online tapi rebutan. Iya. Gimana caranya? Karena kuis di situ sudah diatur waktu menjawabnya 5 menit satu soal. Ada aplikasinya lah ya. Ada. Satu soal 5 menit. Jadi siapa yang terlambat, siapa yang duluan menjawab itu nggak bisa copy paste, karena di sana terlihat jawaban anak-anak. Misalnya dia ngirim di situ, dia ngirim ke aplikasi itu, dia kopas punya temannya nampak. Kelihatan. Karena kalau sama dia merah ada di situ, warna tombol lampu-lampunya gitu ada. Bukan lampu sih, maksudnya tanda lah ya. Tandanya gitu. Oh, berarti ini sama jawabannya gitu. Rata-rata yang udah 1, 2, 3 oke, benar. Dapat 100, 1, 2, 3, 4, 5 lah. 6, 7, 8 sampai 30-an itu kopas semua. Nilai yang benernya cuman dan yang anak yang ngumpulin pun saya udah tahu kita gitu. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Gitu ya. Tapi berarti aplikasinya udah termasuk canggih juga lah ya. Nggak merepotkan para guru juga dan terus siswa-siswi. Itulah keuntungannya, anak-anak jadi tahu, terus anak-anak lebih sering-sering buka Google kan. Nah, itu dia. Sering dia cari tahu terus ini kan, jadi nggak mesti dari buku juga gitu. Jadi dia lihat, Bu, kenapa ada yang bertanya, Bu, saya nyari di Google beda Bu, di buku beda. Nah,
kalau di Google itu lihat dulu kayak kalau apa ya namanya sumbernya dari mana. Kadang Google ini nggak semuanya benar gitu. Tapi kalau buku di situ udah ada daftar pustaka, udah ada sumbernya dari mana. Iya, rujukan-rujukannya. Misalnya nggak dapat di sini ada rujukan buku lain ada lagi. gitu. Jadi kita bisa memastikan di sana jawabannya. Itu benar gitu kan. Betul. Cuma kalau di Google itu kebanyakan pendapat. Opini betul. Ya, opini. Jadi saya bilang jadi mereka bisa berpikir, jadi mereka realistis berpikir, jadi seperti ini ya Bu, ya beda ya. Ya saya kan sebagai guru ya jawab Iya, benar. Benar jawaban Bu Guru. Jadi kalau untuk keuntungannya seperti itulah dampak positifnya gitu. Kalau dampak negatifnya itu tadi banyak anak-anak kita yang mengeluhkan orang tua yang banyak ngeluhin sama kita. Orang tua. Contoh keluhannya gimana? Keluhan orang tua seperti ini. Maaf, anak-anak kita semuanya tidak semuanya mampu gitu kan. Apalagi untuk membeli paket, untuk makan aja susah. Banyak anak-anak kita banyak sekali. Anak-anak yang mayoritas orang tua anak-anak kita itu petani. Nah, apalagi sekarang musim nggak tahu ya kayak gimana. Saya juga nggak tahu kayak gimana pendapatan mereka. Mereka banyak ada juga yang berdagang harian ya. Kalau dapat alhamdulillah Bu, kalau enggak mau beli paketnya udah berapa dari sekolah nggak dapat. Bener juga sih. Sekolah nggak gimana ya? Ada yang nanya, Bu, anak-anak nggak dapat uang paket ya? Iya, betul. Pertanyaan juga nih. Iya, Bu, anak-anak nggak dapat uang paket ya? Maaf Bu, kita jawab sebelumnya. Apakah saya nggak langsung jawab? Nanti kalau saya langsung jawab, Bu nggak ada gitu kan? Saya bilang gini aja. Saya tanya Ibu dulu, Ibu ada nggak teman atau anak teman Ibu sekolah di tempat lain? Apakah mereka dapat paket atau tidak gitu? Nggak ada sih Bu, saya cuma nanya katanya kita. Nah berarti kalau dia nggak ada, berarti sekolah kita juga nggak ada gitu. Saya tanya, emang kalau misalnya ada pasti akan dikasih tahu gitu. Nah kendalanya di situ, mereka kadang ada sebagian mata pelajaran mereka disuruh buat ada Zoom juga ya, sebagian juga ada yang melaksanakan Zoom ya. Ya, terus ada yang nyari tugas disuruh cari video-video itu kan bukannya kuotanya banyak ya? Iya, itu kalau video-video kayak gitu kan downloadnya makan paket banget itu Bu. Malah ada ya, saya nggak nyebutin, ada yang nyuruh anak saya kan wali kelas nih, disuruh download film durasi 2 jam. Oh my god. Mengenai film tentang perjuangan gitu ya. Perjuangan. Kayak sejarah gitulah ya. Terus nanti setelah di-download, habis itu nanti dari ditonton. Ibarat kalau di sekolah kan kita langsung gitu pakai ini Infokus, proyektor langsung itu kan kita langsung kayak gitu. Kenapa harus mesti di-download seperti itu gitu karena jadi orang tuanya ngeluh ke saya, mata pelajaran apa ini sensor ya. sensor ya. Bukan Ibu ya? Bukan. Oke, aman. Sensor. Saya males kayak gitu, mending anaknya saya suruh berperan. Iya, nggak mengeluarkan budget lagi. Iya, jadi seperti itu. Nah, itu kan Bu, kuotanya banyak katanya. Maaf ya Bu, katanya untuk makan aja kami susah gitu. Harian aja kadang saya ngambil upah untuk nyuci gitu 20.000, itu pun kadang-kadang bahkan ada yang 15.000 katanya gitu. Nah sementara kuota nggak ada yang ada loh, paling murah itu harga 25.000. Berapa ya? 15.000 ada. Itu berapa giga? Saya nggak 1 giga. Jadi 1 giga Bu, saya kan buka WA udah habis. Nah itu makanya saya jual paket nih. Saya jual paket di rumah, saya ada. Wah, berarti bisnis dalam bisnis. Iya, saya dalam itu punya abang saya sih. Udah lama ya, sebelum masa pandemi ini lagi ya. Kan, karena udah nggak ada ke Pekanbaru lagi, belanjanya di sana soalnya. Jadi saya bilang gini, itu pun kuota yang kalau nggak salah Tri ya, Exis ya, 2 giga 10
10.000 atau berapa? 15.000. Oh gitu, oke. 15.000 ya kalau nggak salah. Ya 15.000. Saya bilang aja gini, jemput aja di rumah saya. Saya bilang ini paket, kasihan anaknya gitu kan. Ya anaknya memang. Berarti kan di situ kita sebenarnya saya ngetes. Apakah kadang kan kita nggak tahu keadaannya seperti apa. Iya sih. Nggak harus selalu percaya. Iya. Nggak semua siswa kita tinjau ke rumahnya masing-masing kan. Betul sih. Kerjaan juga sih kalau kayak gitu. Ada beberapa yang kita tinjau ya terkhusus bagi yang memang harus kita tinjau rumahnya gitu, ya kan. Nah seperti itu saya bilang gini, siapa yang nggak ada paket, anak-anak ibu yang terutama ibu wali kelasnya, tolong jemput ke rumah ibu. Saya bilang kayak gitu. Iya. Oke, itu atas dasar niat ibu sendiri. Iya niat saya, gimana coba? Gratis. Ya gratis. Kalau nggak ada, kan saya bilang gini, kalau nggak ada uang, kalau ada uang ya beli. Tetap cuan ya. Iya, saya bilang kalau nggak ada, kan bener-bener tuh, kan kita ngasih ini kode ibaratnya kan. Kalau memang betul nggak dia memang mau belajar atau memang orang tuanya alasannya saja, kan kita nggak tahu gitu kan. Tapi memang ada beberapa yang bener-bener datang anaknya gitu kan. Terus mereka cerita sampai keluh nangis. Saya dengarkan lah gitu kan. Yaudah, Bu, saya beli 10.000 ya Bu, ya paket yang 2 giga. Ada yang 10.000 kata. Ya udah. Ya udah saya terima juga sih. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada gitu kan. Ya udah nih paket 2 giga. Alhamdulillah mereka jadi ikut, memang ada yang bener-bener gitu. Oke, gara-gara paket itu dia bisa ikut belajar online ya. Sebentar Bu, buat murid-murid Bu Siti yang selama ini kalian nggak tahu, Ibu Siti itu baik loh sama kalian. Tepuk tangan dulu. Pahlawan Avengers masa kini. Itu makanya saya bilang ada juga sih anak-anak yang sebenarnya dia pakai wifi di rumah. Wah itu enak dong Bu. Enak, banyak kok anak terutama anak-anak yang di Duri. Anak-anak kita yang di Duri ini kebanyakan ada wifi di rumah. Mampu ya. Iya, kan kita anak-anak dari lebih banyak anak dari desa petani daripada anak Duri ya. Kita mayoritas karena sekolah sana kan mereka ya paling nggak ini sekolah di sana mungkin karena coba sekolah lain nggak terima karena sekolah kita. Ini Bu rayon rayon tadi. Makanya saya ada beberapa nanya sama anak-anak Duri yang ada beberapa yang tinggal di sekitar pasar gitu kan. Saya tanya sama mereka, mereka nggak pernah lelet kan jaringannya. Saya tanya kayak gitu kan. Saya tanya dulu kenapa mereka lelet sendiri kan. Saya nggak ini juga karena di daerah saya kan ada kampung nih, di sana kan ada sekolah. Saya tanya juga dong, di sana jaringannya kayak gimana. Jadi ternyata lihat-lihat daerahnya juga. Kadang di kota ada juga yang jaringannya nggak bagus. Nggak bagus. Iya, kadang kita ngirim chat masih gambar jam. Entah nggak ada paket atau jaringan nggak tahu. Kayaknya nggak ada paket ya. Nggak ada paket. Ya, bisa jadi. Cuman ada karena mungkin gini ya, mamanya guru, orang tuanya guru. Jadi mungkin ada beberapa yang orang tuanya guru itu lebih pakai alternatif wifi di rumah. Apalagi selama pandemi. Jadi banyak guru-guru kita ini biasanya nggak cuma pakai paket doang kuota. Jadi pakai wifi semua gitu. Oh gitu. Ya. Soalnya boros rasa saya kalau pakai kuota saja daripada wifi gitu. Kalau wifi kan kayak bayarnya Bu yang mahal Bu per bulan. Saya ada mulai dari 150-an gitu kan? Kayaknya ada sih, tapi saya nggak tahu sih. Nah, saya 180.000 per bulan. Wow, murah ya? Iya. Murah ya deh ya? Iya. Tapi karena itu tadi saya putus wifi sebentar karena udah tahu mau sekolah lagi. Ya kan. Wah, gini, saya punya cuan juga ibu ini ternyata hitung-hitungannya wow. Bukan hitungannya gimana ya? Wow. Saya punya keponakan 3 lajang di rumah, sekolah, SMP, SMA. Jadi mereka ini lupa waktu, lupa sholat, lupa. Jadi ibaratnya saya ngerasa berdosa kan. Kenapa? Mereka itu sampai subuh loh main. Sanggup nggak main game sampai subuh? Saya nggak tahu ya laki-laki ya. Nah, jadi nggak berhenti cuma makan sama mandi. Oh my god. Handphone ya namanya anak SMP SMA ya kan. Mereka tuh tidurnya pagi, bangunnya siang, bangunnya sore lah.
sore bangunnya. Saya udah ngomong ya gimana, saya sebatas ngomong, nggak mungkin main pukul kan. Iya, nah itu adalah dampak negatif juga Bu bagi itu sih. belajar online gitu ya. Pada ujungnya saya putuskan wifi karena tahu semalam sekolah kan. Tanggal 13 Juli udah sekolah, alhamdulillah kan, alhamdulillah 13 Juli udah sekolah. Iya, surat edaran itu semua siswa-siswi. Iya, surat edarannya seperti itu dulu. Tapi karena hari Jumat atau hari melihat Kamis, kondisi ya, yang belum kondusif gitu, iya, diperpanjang. belum kondusif. Katanya kan kita ada zona merah, zona kuning, orange sama dan hijau. Hijau, ya. Yang hijau boleh sekolah, ikuti protokol pemerintah untuk tatap muka di sekolah gitu kan. Nah, nyatanya kita sebenarnya udah hijau kan awalnya, udah nggak ada lagi katanya bebas di Riau. Kalau untuk Duri sekarang sepertinya hijau. Nah itu banyak, tapi kembali lagi surat kan bertukar terus. Akhirnya keputusannya tanggal 13 Juli tetap belajar secara daring untuk anak-anak. Untuk guru-guru tetap ke sekolah, mungkin karena daring online dari sekolah ya, pemikiran pemerintah pada kita online kan di rumah gitu. Nah tetap sekolah tapi sampai waktu yang belum ditentukan. Nah itu tergantung kebijakan daerah sama kebijakan sekolah, kepala sekolah masing-masing, kebijakan sekolahnya masing-masing. Nah itu juga begini Bu, maaf ya Bu saya potong, ini juga perwakilan pertanyaan dari netizen. Kalau misalkan toko, mall bisa dibuka asalkan sesuai protokol dan jam waktu tertentu, kenapa sekolah tidak bisa diberlakukan seperti itu? Nah juga? Itu saya sedih sekali mendengarnya sebenarnya. Gimana ya? Pasar, swalayan, mall, mereka tuh lebih banyak loh dari jumlah siswa. Tempat wisata udah buka. Tempat wisata sudah buka. Kenapa sekolah masih sampai sekarang masih belajar di rumah gitu? Nah, ini tanggal berapa? Bentar Bu, kita bicara tanggal 14 Juli 2020 nih ya guys. Nah ini belum buka loh, maksudnya belum sekolah loh. Kenapa itu Bu bisa seperti itu? Perwakilan dari guru nih, suara hati guru. Suara hati guru. Ada film itu. Kok film sih? Jadi gimana ya? Saya sebenarnya awalnya seneng lah dengar kabar udah sekolah, ternyata libur lagi deh. Sedih sih ngelihat, karena banyak juga tuh ada status guru, banyak loh status guru, gambar tempat wisata, gambar mall, gambar pasar, itu centang checklist gitu. Sementara sekolah silang. Maksudnya apa seperti ini? Ini apakah ada sesuatu atau gimana? Sementara kita udah berada di zona hijau gitu. Jadi saya gini, ya kita mau gimana pun kita harus nurut gitu kan, kita itu udah anjuran dari pemerintah. Jadi kita sedih sih sebenarnya, mau nanya ya pertanyaan teman, dia juga nggak tahu kenapa, mungkin ambil positifnya aja gitu. Apa positifnya? Positifnya mungkin mungkin pemerintahnya takut siswa-siswa, kan kita ini anak-anak generasi penerus bangsa. Melindungi. Jadi, alasannya melindungi generasi bangsa. Melindungi anak bangsa, melindungi anak-anak yang masih sekolah. Tapi banyak generasi bangsa yang menongkrong di mall. Bener, apakah itu bentuk dari terciduk? Apakah itu bentuk dari melindungi anak bangsa Bu? Kalau misalkan tutup semua, kalau alasannya ekonomi, lebih penting alasan anak bangsa yang berilmu dan berakhlak dan bermoral. Kita menutup akses ilmu dan moral dan membuka akses ekonomi, padahal itu adalah dua hal yang nggak bisa kita pilih, harus berdampingan dua-duanya gitu. Kita nggak bisa hidup tanpa ekonomi, dan kita juga nggak bisa hidup tanpa ilmu dan moral. Gimana tuh? Gimana ya saya pun gimana ya, bingung juga dengan anjuran seperti ini nih. Gimana anak-anak disuruh di rumah, guru-guru sekolah? Nah ini dia, lucu kalau saya lihat. Lucu banget ini loh. Lihat, apakah kan anak kecil katakanlah SMA kan udah bisa berpikir lah ya. Apakah mereka nggak bisa pakai masker? Apakah mereka nggak bisa cuci tangan sendiri? Apakah mereka tidak bisa melakukan social distancing dengan kesadaran sendiri di umur yang ya katakanlah 17, 18, 19 tahun? Bisa kan?
Ya itu bisa. Makanya saya kemarin waktu dapat surat edaran, anak-anak kan pada nanya nih kapan sekolah. Jadi saya bilang gini sama atasan lah. Atasan. Pak, kenapa kita nggak sekolah aja gitu kan? Saya ini kan orangnya kadang agak berani-beraniin juga sih menanya. Kadang padahal takut gitu kan. Kita ini siapa gitu, masih guru ini gitu. Terus tanya, Pak, kenapa harus libur? Kita kan udah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan itu boleh melakukan aktivitas sekolah jika berada di zona hijau. Nah di daerah kita tuh zona hijau Pak, di daerah perkampungan kita itu saya bilang kayak gitu. Masih zona hijau, kita bisa ikut anjuran pemerintah. Oh nggak bisa, karena semua SMA di Duri itu nggak ada yang sekolah Ibu, katanya kayak gitu. Memang anjurannya seperti itu karena kita sudah kepala sekolah udah rapat kepala sekolah di seluruh SMA di Riau katanya. Di Mandau aja lah dulu ya, di Mandau ini udah rapat juga di SMA segini, SMA lain. Nah di sana udah menjelaskan kayak gimana seperti ini nih keadaannya. Sementara pemerintah kemarin menyuruh kalau zona hijau boleh sekolah gitu. Nah kembali lagi surat dari dinas cuma bagi siswa yang belum daftar SMA aja yang ke sekolah gitu. Oh, berarti hanya untuk daftar ulang ke sekolah. Siswa baru ke sekolah untuk pengenalan lingkungan pun belum gitu kan. Belum. Nah, kasihan juga sih sebenarnya anak baru. Nah, seperti saya sendiri gitu kan. Saya ini ngajar kelas berapa ya gitu kan. Apakah ada guru baru? Ada saingan saya lagi atau tidak? Nah, saya nggak tahu. Konspirasi juga berarti. Iya. Makanya saya bilang gini, kalau bisa sih sekolah, Pak. Nggak bisa Ibu Siti. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa melawan pemerintah. Kita harus ngikut pemerintah, anjuran pemerintah. Kadang saya kan gimana ya, kesal sendiri gitu kan, ketika misal kita belanja keluar gitu kan, ketemu anak-anak, Ibu di jalan, ngapain kalian nongki di sini ya? Disuruh pulang ke anak gitu. Ngapain kalian di sini? Iya Bu, suntuk di rumah. Suntuk di rumah kan, nah seharusnya saya keluhkan itu sama wakil Kepsek kan. Iya. Gimana anak-anak suntuk di rumah, makanya diam di rumah aja. Anak nggak bisa diam di rumah walaupun kita disuruh belajar online di rumah. Iya pasti suntuk, pasti mereka akan malah keluar. Ada yang aku, Bu saya ini lagi di jalan belajar online, mau kemana? Saya mau ke Medan. Lagi di mobil ikut belajar online. Nah dia keluar kota loh Bu, lebih bahaya. Itu makanya dia buka aib sendiri. Nggak apa-apa, itu bagus, itu jujur supaya membuka hati orang-orang yang berkuasa lah. Makanya saya bilang, kau buka aib sendiri. So panggil kau aja lagi kan. Oke. Mereka kalau bagi pas kebetulan orang Medan kan. Orang Medan, jadi saya biasa. Memang saya sama anak-anak kadang kayak dia orang Minang, kadang kalau di luar saya pakai bahasa Minang sama dia. Pendekatan lah. Ya, cuman sekedarnya aja gitu kan. Ngapain? Iya ke tempat kakek kata gitu. Nah jadi saya berpikir seperti ini. Di masa pandemi yang libur ini anak-anak malah nggak ada di Duri gitu. Nah, kenapa bisa keluar? Harus gitu? Jadi sorotan Dinas Pendidikan ini. Iya, makanya Pak tolong PSBB lagi. Wow, PSBB lagi. Iya, biar nggak ada yang kemana-mana. Biar adil lah gitu ya. Biar adil. Terus tempat wisata jangan dibuka dulu. Karena kita nggak tahu loh lonjakannya tiap hari itu ada yang nurun, ada. Sementara kita lihat, kita belajar. Kita belajar dari negara Filipina. Kenapa tuh? Filipina kan kena COVID. Iya. Melonjak tinggi kan? Melonjak tinggi. Nah mereka PSBB-nya bener-bener PSBB. Bener-bener memang di rumah ya di rumah, mereka nggak keluar. Siapa yang keluar? Ada peraturannya, ada sanksi yang keluar. Nah memang tegas gitu. Nah di Indonesia itulah tadi yang saya yang sedihin, PSBB-nya tetap masih bisa seperti biasanya beraktivitas di luar. Oke lah, itu mungkin keluhan dari. Saya nggak masalah PSBB, nggak masalah ya. Cuman harus adil lah ya. Iya harus adil. Oke. Ini Bu, ini pertanyaan. Ada nggak sih pada saat belajar online orang tuanya tuh ikut belajar gitu? Ada. Atau ini Bu, kan anak SMA kan pinter nih. Iya. Jokiin gua dong gitu. Pura-pura jadi aku ya. Banyak. Nah itu dia. Nah makanya guru
kita sebagai guru harus jeli, harus tahu mana tulisan anaknya. Kan kita ada disuruh tugas nulis gitu kan. Ini tulisan siapa? Kalau misalnya kan kita lihat tuh ngirim, harus jeli kita ngelihatnya. Misalnya pengiriman yang ini yang ngirim di luar ini nih, kita kan bisa lihat tuh. Kalau memang kadang saya pun nggak terperiksa sampai 700 gitu. Oh gitu. Kalau misalkan dalam grup Bu, umpama nggak dia gitu. Kenapa nggak dia? Gitu. Nah, dijokiin gitu. Kita kan nggak tahu kan sebagai guru. Nggak mungkin kita tanyain satu-satu kan. Iya itu makanya kalau di grup kita untuk kode yang kita kasih itu kita harus ada pribadi masing-masing. Nggak bisa satu berdua gitu. Oh bisa dong, ntar kamu pakai kode aku. Pintar juga Bu, nggak akan bisa. Pasti bisa mereka punya akal-akalannya makanya gitu. Saya bingung juga kadang kan yang jelas yang tugas yang mereka berikan ya diperiksa. Kalau ada yang sama saya kasih tahu. Punya kamu sama ya ini? Enggak Bu, itu tulisan saya Bu, gitu kan. Bu ini saya loh ngerjain Bu, serius Bu. Tahu lah. Sampai serius drama hidupnya gitu tuh. Drama, yang kayak gitu kita tahu yang hidup drama tuh tahu. Apalagi ujian kan kita bisa minta tolong. Umpamanya gini, satu pertanyaan, kamu tolong dong cari itu, aku cari ini ya gitu. Minta bantuan lah gitu pokoknya. Yeah. Kita kan nggak tahu, bisa saja seperti itu. Kita taunya ketika kita sudah menilai tugas yang mereka buat. Maksudnya? Nah, kalau tahu iya ngerti. Kalau oke, ibu dulu deh. Iya, ibu dulu deh. Nah, misalnya mereka udah ngumpulin nih ujiannya. Kita periksa dulu 1, 2, 3 kita periksa. Sama semuanya, bener semua. Berarti sama-sama mereka itu kebanyakan ngerjainnya pakai joki. Dan satu lagi Bu, ada anak yang maaf kata lah kurang pintar, tiba-tiba nilainya 100, harus ibu curigai. Curiga pasti, curiga. Apalagi udah jarang datang, sering absen di sekolah. Buat tugas saya jarang, kok tiba-tiba ngumpul tugas terus gitu, tumben gitu. Tapi kita nggak bisa mencurigai secara sepenuhnya sama dia kan. Benar. Nah, saya suruh foto kan badan kamu pakai baju sekolah, kamu sendiri foto pakai baju sekolah, zoom kan tolong ini kertas yang ibu kamu sendiri minta atau kebanyakan guru seperti itu? Saya minta yang saya curigai. Kadang ada beberapa anak yang harus saya curigai. Mudah-mudahan dia nonton ya karena dia suka juga. Hati-hati ya kalian ya, muridnya Ibu Siti ya. Ibu Siti tahu tuh siapa yang main joki, siapa yang pura-pura jadi siswa gitu. Jangan pura-pura kalian ya.